Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ogah Maju, obrolan gaduh malam Jumat bersama dengan anak Adam. Dengan ditemani oleh gua Kak Mans, dan malam ini gue ditemani oleh teman gua. Tio Adi Saputro. Jadi Tio itu siapa sih? Di mana dan kapan kita bisa kenal? Gua kenal ya Fatur, temen gua ini di kampus gitu kan. Jadi gua awal ketemu dia itu ya masih jaim-jaim, nggak tahu gimana sifatnya, pelakunya. Dengan seiringnya waktu ya gua paham, dan sekarang gua deket sama dia gitu. Iya, jadi temen kampus yang paling dekat sama gua tuh Tio. Pertama karena rumah kita saling deketan, yang kedua karena apa yo? Karena mungkin hobi kita sejalan lah. Di malam hari ini kita ingin berbicara tentang apa nih? Banyak banget sih yang pengen gue bahas, yang pengen gue sharing kayak gitu, tentang pergaulan anak muda, mungkin percintaan juga, pendidikan, kegiatan sekarang, dan harapan gue dan temen gue inilah untuk kedepannya kayaknya. Nah, tadi kan lu sebutin pergaulan anak muda. Emangnya ada apa sih sama pergaulan anak muda? Kalau lu nanya ada apa dengan pergaulan anak muda itu ya, menurut pribadi gue sih pergaulan anak muda itu ya banyak cara, banyak ini sih, banyak pemikiran yang orang-orang beda, anggapnya beda gitu, walaupun dia mungkin yang ngelakuin itu wajar, tapi pendapat orang beda. Halnya satu contoh kayak gitu, pacaran zaman anak sekarang itu nggak kenal waktu dalam apa ya, dalam inilah, kayak datang ke rumah, jam main dia, nongkrongnya dia di mana, jadi selain kayak bebas, pakaian juga bebas sih. Balik lagi ke pribadinya si orang ini, dan orang tuanya juga gimana ngedidiknya juga sih kayak. Berarti balik lagi ke orang tuanya ya. Orang tuanya lagi, dan pergaulannya pertama yang dia kenal itu sangat-sangat berpengaruh, karena namanya anak muda, kepribadiannya masih belum ketemu, jati dirinya belum ada, jadi dia gampang terkecoh lah, gampang terasuki dengan hal yang negatif kayak. Lingkungan sekitarnya berpengaruh gak sih menurut lu? Lingkungan sekitar rumah atau teman? Ya, sekitar pergaulan dia. Ya kalau menurut gue itu sangat pengaruh banget sih sekitar lingkungan itu. Contohnya misalkan di lingkungan di sekolah kayak gitu kan. Lingkungan di sekolah dia mainnya sama siapa gitu kan. Cara dia bergaul, cara dia berpakaian itu kan sangat terlihat lah dengan pembicaraannya juga kayak gitu. Kalau di sekolahnya dia berpakaian nggak sesuai, misalkan ketat-ketat tuh, atas bawah ketat, roknya pendek-pendek kayak gitu kan, terus pada dandan segala macam, udah ketahuan dia salah gaya, salah gaul, nggak sesuai sama umurnya dia kayak gitu kan. Ada bedanya gak sih pergaulan anak muda zaman dulu sama zaman sekarang? Ya beda banget lah. Bedanya itu pas dulu ya, ini pengalaman gue pas dulu gue sekolah itu nggak ada yang namanya jemput antar sekolah cewek, misalnya antar jemput pacar gitu, nggak ada tuh. Terus jam malam main itu dibatasin, jam 7 jam 8 tuh harus balik, maksimum jam 9 lah harus balik. Handphone itu masih, ya ampun, cuma buat nelpon doang, paling SMS ya gitu kan, juga pakai Asia zaman gue tuh kan, nggak canggih kayak sekarang ya. Jadi kalau zaman sekarang, wow, itu teknologi sangat maju, dan gimana caranya itu sangat mudah untuk mendapatkan perempuan, chat segala macam dari WA, Facebook, Instagram, Messenger, semuanya. Apalagi ada aplikasi-aplikasi yang disalahgunakan gitu kan, kayak ya WeChat misalnya gitu. Itu bener-bener buat generasi muda ya rusak gitu. Tunggu dulu dah. Kayaknya lu paham banget sama aplikasi itu. Apa lu juga pernah menggunakannya yuk? Jujur gua kalau menggunakan aplikasi itu gua cukup tahu teman-teman gua yang menggunakan aplikasi itu. Gua memahami aja fungsinya itu apa sih sebenarnya message. Kalau ternyata gua pahamin ya, dia cuman apa ya, chat isinya itu kayak dunia gelap kayak gitu lah intinya sih. Dunia gelap juga ya, gimana ngomongnya, wanita-wanita penghibur lah intinya kayak gitu, kayak open BO apa segala macam lah. Yang gue tahu sih itu kayak praktek terselubung kayak gitulah. Di situ emang adanya cewek doang. Mungkin kata teman-teman gue juga nggak cewek doang sih, ada cowoknya itu mungkin germonya atau calonnya.
Bisa juga ada yang bilang itu banyak polisinya kayak gitu kan, untuk ngejebak si Germo atau pancingan-pancingan kayak gitu. Jadi pergaulan anak muda jam sekarang tuh udah bebas banget ya. Bebas banget, jauh banget sama zaman gua tuh pas sekolah. Sekarang anak sekolah itu yang nggak cewek nggak cowok itu menurut gua ya udah kelewat batas pergaulannya, caranya dia gitu. Ketahuan kok pelajar yang bener sama pelajar yang enggak tuh dari pembicaraannya, dari ucapannya ketahuan nggak ngedidik gitu loh, dari gaulnya, pembicaraannya, gayanya gitu kan, pada songong-songong, pada setengah-setengah, terus pada berani gitu kan, berani dalam hal ya berani dalam berpakaian, keluar malam, keliuran, pulang pagi segala macem kayak gitu, gabung nongkrong sama cowok-cowok kayak gitu. Ya begitu deh contoh gambaran kayak gitu. Yang cowok-cowoknya juga kan juga kurang sopan kan. Iya kurang sopan. Kurang sopannya dalam hal apa? Kalau gua kan lahirannya ya udah mulai berumur lah gua kan. Contohnya teman gua aja sendiri kayak gitu, masih baru lulus sekolah dah. Kayaknya itu pengalaman dia tuh kayak hampir sama kayak gua gitu loh pas gua sekolah gitu. Jadinya kayak ngelongkap jauh banget pengalaman dia tuh di kehidupan dia. Kayak dia mengenal tempat-tempat dugem, dia udah mengenal minuman keras, dia udah rasakan hal yang belum perlu dia tahu rasakan kayak gitu kan. Dia udah semua, sedangkan gue nggak se ekstrem itu pas sekolah kayak gitu. Tapi lu pernah masuk ke dunia itu nggak, dunia gelap? Jujur kalau lu nanya begitu ya pasti gue udah pernah, karena gue bisa jawab ya karena gue udah pernah ngerasain gitu kan, gimana sih dunia tentang yang dilarang lah, yang bukan untuk manusia yang dibilang bener lah kayak gitu kan. Dari dugem gue pernah, dari obat-obatan yang bisa disebut kayak pil-pil gitu lah, eksimer, tramadol, alkohol, wanita juga pernah gue gitu kan. Udah pernah gue rasain lah, kecuali ini loh obat-obatan narkotika kayak narkoba, sabu, ganja itu gue belum pernah sama sekali, dan gue nggak mau karena menurut gue itu terlalu ekstrim lah buat badan gue, buat pengalaman gue kayak, dan kehidupan gue nanti kayak. Berarti ibaratnya lu masuk ke dunia gelap masih tingkatan 1 ya? Masih tingkatan 1 lah, masih standar lah, belum sampai terjun dalam banget enggak. Nah, cara lu buat keluar dari situ gimana? Cara buat keluar intinya gini deh, dari badan diri masing-masing aja nih, dari prinsip hidupnya dia kayak gitu. Jadi setiap manusia kan pasti pola pikir dan kepribadian beda-beda. Kalau untungnya kalau gua itu masih punya prinsip di kehidupan gua, dan gua tuh bisa begini, gua boleh gaul, boleh bandel, tapi nggak sampai ngerugikan gue seumur hidup kayak gitu. Jangan sampai bandelnya gue ini yang gue rugi seumur hidup dan maluin keluarga besar gue kayak gitu. Jadi gue bandelnya pun gue pinter, nggak sampai orang tua gue tahu, mainnya bersih kayak gitu. Dan itu gue nggak ngerugiin orang lain, apalagi keluarga gue enggak kayak gitu. Berarti lu masih bisa ngerem ya, masih bisa menjaga nama baik keluarga lu? Ya gue masih bisa ngerem, gue masih bisa apa ya, nggak terlalu ekstrim banget. Gue masih bisa gue lagi pengen coba jaring, kalau enggak mau ya enggak kayak. Nah, di pergaulan zaman sekarang kan tuh rata-rata anak mudanya pada make gadget ya. Menurut lu seberapa pengaruhnya sih gadget sama pergaulan anak muda zaman sekarang? Kalau gadget itu sebenarnya ada plusnya dan minusnya, tergantung si pemakaiannya kayak gitu. Kalau pemakaiannya untuk hal-hal yang negatif, contohnya ya misalkan buat bokep misalnya gitu, aplikasi bokep, nonton bokep kayak gitu misalkan. Terus hal-hal yang kayak download aplikasi yang buat ngejerumus kayak prostitusi, jual beli minuman segala macam, kan ada tuh yang tadi gue contohin kayak aplikasi media kayak gitu. Kan sebenarnya aplikasi handphone itu, media sosial handphone itu sebenarnya bermanfaat sebenarnya gitu, kalau tergantung yang cara penggunaannya. Sebenarnya kan itu banyak banget aplikasi YouTube itu, kalau
orang tahu semuanya ada di situ kan, tapi balik lagi ke dirinya masing-masing, itu dia gimana prinsip hidupnya dia, pola pikirnya dia gimana, cara gaulnya kayak gitu. Harusnya sih orang tua memperhatikan anak-anaknya dalam memakai gadget. Kalau menurut gua ya harus dipantau, harus nggak, jangan sampai di closein. Kalau dia megang handphone itu jangan sampai kayak dibiarin gitu aja gitu, tetap dipantau, tetap diingetin, tetap orang tua harus aktif lah, harus deket sama anaknya, kitanya. Kalau perlu gitu ya, kalau perlu ya dilihat, dicek handphonenya, karena kan masih sekolah gitu kan, masih belum dewasa dong, belum bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar, karena kan jadi dirinya masih labil gitu kan, masih perlu dibimbing, masih perlu arahan. Mungkin dia melakukan hal-hal itu ya mau menemukan jati diri dia, atau mau merasakan hal-hal yang belum dilakukan kayak gitu. Berarti kita harus terjerumus dulu atau gimana sih Mas menurut tuh biar bisa menemukan jati diri? Nggak harus terjerumus juga, nggak perlu. Sebenarnya gini, kita itu mau dibilang keren atau terkenal nggak harus ke dunia hitam kayak gitu. Kalau lo dibilang gaul atau enggak, mencari jati diri atau enggak dengan cara harus terjerumus ke dunia hitam, itu ya gue enggak kayak gitu. Kenapa gue jawab enggak? Ya karena nggak selalu mencari jati diri itu di dunia hitam kayak gitu. Lu bisa di hal yang positif, misalkan lu main ke temen lo yang hobinya sekarang ke fotografer, ke gamers, ke editing kayak gitu, itu bisa dimanfaatin kan. Jadi lu gaul, lu menemukan jati diri lu. Kalau itu kan cuman pelengkap gitu, lu nggak perlu ngerasain, tapi lu cukup tahu, lu perlu tahu dunia hitam itu gimana gitu. Lu cukup memahami. Kalau lu pengen nyoba, ya coba aja, menurut gue sih coba aja, karena laki itu ya gimana ya, kalau nggak bandel itu nggak gentle menurut gue gitu loh. Itu juga buat ngelatih mental lu, ngelatih prinsip lu juga. Jadi kalau dibilang harus berjerumus juga ke dunia hitam dalam hal menemukan kepribadian, perlu, tapi sedikit aja, lu biar tahu rasanya, biar lu nggak ekstrim di kemudian hari. Atau ntar lu pas nikah nih, lu pas belum nikah kan lu ini banget nggak menyentuh sama sekali dunia hitam kayak gitu kan, lu nggak tahu sama sekali dunia hitam itu apa. Terus pas lu nikah langsung deh lu mengenal dunia itu, lu kayak kecanduan, tuh lebih bahaya menurut gua kayak gitu. Ini kan lu bandel dulu di usia muda lu, tapi ada batasannya, harus punya prinsip lu. Dan pas nikah lu jadi nggak kaku, atau lu paham betul gimana orang ini, bisa menilai orang ini gimana kayak gitu loh. Berarti sebelum kita bandel kita harus punya prinsip dulu ya, kita harus punya pegangan kapan waktunya kita berhenti. Iya kayak gitu. Jadi gua aja waktu gua bandel ya, jadi gua cerita, gua bandel itu pas gua kerja. Jadi sekitar umur berapa ya, kayak gua sekitar umur 20-an lah, iya sekitar 20-an lah. Gua pokoknya pas sekolah tuh gua bener banget, sekolah gua bener. Terus gua lulus, gua kerja, gua punya penghasilan sendiri. Gua tuh bingung, jujur gua bingung, karena gua tuh pas sekolah kayak kampung, kayak apa ya, bener-bener culun banget lah. Gua nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Gua ke dunia, gua dapat penghasilan sendiri, gua nyari teman-teman gua, ya ketemu, dan itu gua mulai hal-hal pertama sih yang gua lakuin ya minuman keras sih kayak gitu kan. Minuman keras kalau gua capek kerja, misalkan gua bad mood, malam minggu gua nongkrong mabok kayak gitu. Terus gitu kan, sampai ya sering banget nih, itu seminggu bisa 3 kali lah gue tuh, seiringnya waktu ya. Terus dengan hal baru, minuman ke kayak pil-pil kayak gitu, sih buat tramadol, terus ke wanita, terus aja muter gitu kan. Ya gue mikir seiringnya waktu, ya gue mikir gue nggak bisa begini terus nih. Gue kalau gini terus ya gue gimana nantinya gitu kan, karena kan gue laki-laki pemimpin, mana mau wanita sama
yang backgroundnya itu bener buruk dan dia nggak ada niat untuk berubahnya, gimana mau gitu kan ada silsilah lu baik ya pasti ketemu yang baik kayak gitu. Dan gue tuh percaya itu kayak gitu. Pokoknya harus apa ya, ada prinsip di badan lu punya pendirian. Bandel boleh tapi lu punya batasan, jangan sampai bener-bener lu jadi kecanduan kayak gitu. Tuh kalau lu kecanduan, aduh bahaya banget sumpah, susah banget ngeluarin apa yang hilang kecanduan itu tuh, susah banget, jujur susah banget. Kalau perlu jangan sampai lu mencoba, lu cukup tahu melihat temen lu mabuk, kok begitu rasanya, oh begitu ternyata gue setelah mabuk, ya lu berhak itu lo tahu temen lu mabuk, oh gitu. Tapi jangan sampai lu ikutan atau minum, balik aja ke lu nya gitu. Kalau lu penasaran, lu jangan ditahan, nyobainnya segelas gitu kan, cobain udah. Jangan sampai lu sosok gaul kalau dikatain temen lu, biar lu nggak dikata-katain, biar lu bilang gaul sama temen, terus lu sosokan ekstrim ngelebihin dia pada minumnya biar kelihatan jago atau segala macam. Malah lu tuh dibilang bodoh kayak gitu. Bodoh banget kayak gitu. Nah, untuk terjun ke dunia gelap itu biayanya dikeluarin gede apa enggak sih biasanya? Kalau biayanya ya pasti kayak nggak inget uang gitu loh, nggak inget duit kayak gitu loh. Kita nyari inget sampai ke bol-bol gitu kan, keluarinnya gampang. Itu termasuk pemborosan sih sebenarnya. Itu minuman aja ya taruhlah gocap lebih gitu kan, minimal gocap lah, belum yang lain dengan rokok. Pokoknya gue juga heran kenapa dulu tuh gue suka minuman kayak itu yang beralkohol. Gue mikir emang gak ada untungnya sih, gue beli mahal-mahal, bukannya yang gue tenang, bukannya gue happy, malah puyangan pala gue, tapi gue suka gitu. Kadang gue mikir emang ya itu hukum alam gitu kan, itu hukum alam, pasti ada titik sadarnya kok, tergantung orangnya. Bayangin tergantung orangnya, kalau dia masih terbelenggu dengan lingkaran hitam, dengan tantamannya yang masih pemakai pil, masih berminum minuman alkohol, ya dia nggak bakal bisa keluar dari zona itu. Kalau dia sendiri nggak mau kabur, nggak mau apa ya, lepas dari lingkungan dia kayak gitu. Lu untuk meninggalkan itu perlahan-lahan apa langsung sekali sih? Gue meninggalkan hal itu ya perlahan-lahan, bener-bener berat banget gue, dan itu butuh proses waktu kayak gitu, nggak sebentar waktu ya. Yang gue lakuin pertama kali itu gue jarang main, jarang nongkrong sama temen-temen gue yang dulunya itu nemenin gue minum. Jarang main, jarang ngumpul. Gue selalu nolak, selalu nggak bisa untuk nongkrong sama dia. Gue perlahan-lahan yang gue lakuin, gue pindah kontrakan. Gue sempet kontrak gitu kan, gue pindah kontrakan, malah gue sekarang nggak kontrak lagi. Gue sekarang pulang balik sama ibu gue, tinggal tidur di sana. Terus gue ketemu wanita yang emang dari pas gue terjun di bandelnya itu ada dia yang ngertiin gue gitu. Jadi dia tahu ya? Tahu banget. Awalnya sih adik kakak awalnya, dan menurut gue tuh dia hadir sangat berarti buat gue untuk perubahan gue sampai saat ini kayak gitu. Dia itu bisa nahan gue, dia bisa apa yang ngelarang gue, dia berani sama gue kayak gitu, untuk melarang hal-hal yang negatif yang nggak harus gue lakuin dengan umur gue sekarang. Emangnya cewek-cewek sebelumnya kagak ada yang seperti itu? Oh enggak, cewek-cewek gue sebelumnya itu nggak ada yang larangan, nggak ada yang namanya pembatasan kayak gitu. Dia ngelarang, gue melin. Jadi istilahnya itu bener-bener close door. Malah gue terang-terangan sama cewek gue, sama mantan gue yang bener-bener nggak bisa ngelarang gue. Gue mau mabuk, mau dugem, dia tahu, gue kasih tahu, malah dia marah, nggak suka, malah bukannya gue yang takut, kalau gue omelin balik dia kayak. Dan sekarang beda, gue udah nemu hidayah kali ya, dia kasih apa namanya, pendamping, temenin gue untuk berubah ya. Cewek gue saat ini kayak gitu, dia nuntun gue, dia apa nih, ngebenahin, memproses gue yang lebih baik lagi secara perlahan. Walaupun dia tahu gue dulu tuh gimana,
bandelnya gitu, dia tetap stay sama gua walaupun sempat gua sakitin sih pengen nangis gitu, tapi tetap dia sama gua. Mudah-mudahan jodoh lah. Amin. Berarti dia emang terima masa lalu kan? Terima banget ya, terima banget. Dia tahu semua mantan gua siapa aja tahu deh, hafal banget ya. Tadi kan lu sempat ngomong masuk ke dunia gelap itu untuk melatih mental. Maksudnya melatih mental apa ya? Dalam hal apa? Melatih mental untuk menimbulkan rasa percaya diri. Laki-laki itu gimana ya, laki-laki itu biar nggak kelihatan cupu lah. Lu di sana kan terjun di dunia gelap itu, di sana tempat-tempat orang yang istilahnya otaknya itu udah nggak fokus lah istilahnya, udah nggak jernih lagi kayak. Melatih mental lu udah mati ya, melatih ini apa, keberanian lu kayak gitu. Melatih keberanian, melatih pembicaraan lu, sikap lu. Jadi kan kalau mabuk itu nggak sadar otak lu. Jadi ya lu gimana caranya biar lu mabuk, walaupun lu mabuk kayak gitu, lu tetap hormatin orang lain di situ, lu tetap hormatin teman-teman lu yang lagi mabuk bareng sama lu. Jadi lu kayak ke program sendiri, jadi lu tahu kondisinya saat ini lu lagi mabuk, tapi gimana caranya biar gua nggak terjadi masalah atau nggak terjadi apa-apa sama diri lu sendiri kayak gitu. Bener nggak sih kalau mabuk itu bisa membuka pikiran kita? Sebenarnya sih sedikit bisa. Ada hal yang gue paling suka dari mabuk itu, andai kan gue sekarang lagi mabuk sama teman-teman gue, sama sahabat gue yang gue deket, yang gue percaya gitu, itu bisa otomatis lu kayak buka omongan, lu buka cerita, curhat lah gitu, curhat, bener-bener curhat, lu cerita antara sadar nggak sadar, tapi apa ya, kayak ibaratnya kayak amplong lu ngeluarin unek lu apapun itu tentang kerjaan lu, tentang perasaan lu, tentang kehidupan lu. Itu bisa jadi salah satu cara sih sebenarnya gitu. Tapi jangan terlalu banyak lah gitu. Itu bisa salah satu cara untuk lepas penat, lepas kegalauan lu, tapi maboknya yang pintar. Dalam arti pintar itu lu dalam rumah lu mabok sama orang-orang yang gak rusuh, yang lu kenal deket sama dia, sama-sama mabok, tenang, santuy, dengerin musik, lu buka pembicaraan, mereka pun pasti nanggepin lu. Gue pernah ngalamin itu, cerita teman gue tuh yang bok sama gue ya, pasti solusi ngasih saran. Dia pun ngasih sarannya kayak lost doll, kayak ya gimana ya, antara sadar nggak sadar, tapi gue cerna, tapi gue tangkep maksud dia apa gitu. Jadi bukan semata-mata mabuk rusak pikiran, rusak badan segala macam, nggak ada manfaatnya. Sebenarnya sih bukan gitu, ngerusuh atau maling atau jambret segala macam. Ya kalau itu sih menurut gue ya bandel, mabuk gembel, mabuk norak gitu. Boleh nggak sih mabuk seperti itu tuh dijadikan sebuah alasan yang baik lah? Alasan yang baik sebenarnya enggak juga. Kalau buat jadi alasan yang baik untuk sharing, tes mental atau mencari jati diri itu sebenarnya sih enggak gue saranin untuk ke situ, karena ada hal yang banyak banget yang lebih positif kayak gitu. Itu karena gue penasaran, karena gue pengen ngerasain gimana sih efeknya, gimana sih faedahnya mabok kayak gitu kan. Cuma sedikit faedahnya, cuma sedikit kayak gitu. Baik pusingnya kayak faedahnya ya lu dalam cerita aja, dalam curhat gitu kan, lu los, tawa-tawa, lepas gitu. Jadi beban itu lepas semua kayak gitu. Lu nggak ada yang pikiran lu, cuman lu minum happy. Kalau lu pusing deh, lu bisa cerita sama teman-teman lu masalah lu apa, dapat sharing, memasukkan segala macam kayak gitu. Pusing tutup kayak gitu. Tapi kalau gua kan bukan penikmat, jadi beda loh. Peminum sama penikmat. Peminum itu apapun minumannya, waktunya kapanpun itu dia pasti minum, pasti itu minum. Kalau peminum ya dimanapun dia berada, apapun minumannya pasti tenggak sama dia, itu namanya peminum. Kalau penikmat itu ada waktunya, saat gitu lagi pengen kayak Di hal tertentu doang ya. Penikmat itu minumannya pun nggak campur-campur, maksudnya yang dia sukai, yang dia benar-benar cocok nih buat badan gua, enakan lagi hari. Terus maboknya itu nggak terlalu ekstrim,
itu ada kayak ketentuan tersendiri kalau untuk meminum gitu. Penikmat kayak gitu. Kalau minum tuh ya waktunya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, tergantung dianya. Terus minumannya tertentu, dia nongkrong sama siapa, minum sama siapa, itu beda kok jadi sampai nama minum sama penikmat. Kalau gue penikmat kayak gitu. Tapi lu pernah gak nyobain berbagai macam jenis minum-minuman? Pernah pasti pernah. Gue itu ada kali ya 5 lebih lah itu minuman yang pernah gue rasain. Itu karena gue penasaran dan karena diajak temen juga kayak gitu. Bosan minuman ini terus ganti-ganti. Yang gue cobain itu vodka, anggur merah, ginseng, ciu, brandy, terus Jack Daniel. Oke, masih banyak lagi lah. Ada kali 10 mah ada kayak gitu. Ya. Nah, di antara itu yang lu favoritin apa? Kalau buat gue sendiri favorit, jadi gini ya, tongkrongan gue itu orangnya ya sederhana kayak gitu. Paling favorit ya anggur merah, itu juga gak banyak, paling sebotol 2 botol udah cukup, cukup untuk ber 5 orang, 6 orang cukup. Anggur merah kan juga masih sering dianggap sebagai jamu kan? Ya, tapi jamu disalahgunakan kayak gitu. Dosisnya berlebihan gitu. Nah, tadi kan sempat kita singgung tentang percintaan ya. Menurut lu percintaan anak muda zaman sekarang tuh gimana yo? Baik apa enggak? Gue sih pengen yang baik-baik aja, tapi kenyataannya yang gue tahu, yang gue denger, yang gue lihat itu di luar ekspektasi gue sih, di luar zonanya dia sebagai mana anak remaja pacaran, tapi di luar zona dia sepantasi dia pacaran gitu. Contohnya dia berani buat berbuat hal-hal yang enggak seharusnya ya, bukan yang enggak seharusnya dilakuin. Contohnya kayak ya ciuman sampai terjadinya janin, itu bahaya banget gitu kan. Itu sampai terjadinya janin, itu fakta real ada terjadi, banyak banget. Enggak tuh? Iya, banyak memang di sekitar gue juga yang waktu zaman sekolah, temen-temen gue tuh banyak yang kagak lanjut gara-gara begitu. Iya, karena ya pengawasan dari orang tuanya, jam pergaulan dia, nempatin badannya itu gaulnya di mana, sangat berpengaruh. Ini ingat ya, gimana? Jadi gini loh, kita itu tergantung, kita pengen baik, gampang, tergantung dirinya kita sendiri, kita mau bawa kemana arahnya. Soalnya kita gabungnya sama orang-orang yang kutu buku misalnya gitu, yang suka ilmu, kita main sama dia, otomatis tertular. Itu udah hukum alam, otomatis lo kebawa dengan arusnya dia, dengan hobinya dia, pasti otomatis lo ikutlah. Terus sebaliknya, kalau lo gabung nongkrong sama orang-orang yang mabuk atau udah di luar zona gaulnya dia yang belum cukup umur, ya pasti lo dengan mudah ya terpengaruh, sangat mudah itu banget. Oke, hal negatif dan positif lebih gampangan masuk ke otak. Hal yang negatif itu yang selalu gue pahamin. Hal positif itu banyak banget cobaan, banyak banget tantangan, dan itu nggak mudah ngelakuin. Karena apa? Ya itu udah hukum alam, itu udah Tuhan yang ngatur gitu kan. Jadi ya tergantung elunya sih, kayak balik lagi prinsipnya kayak gitu. Lu main tukang ikan ya pasti lu ke bawah, ikut bau amis, karena ikan yang dengan bau amis. Lu gabung sama pekerja besi, pasti lu bau besi badan lu kayak gitu. Jadi ya balik lagi, lu bergaul di mana, lingkungan mana, itu otomatis pribadi lu, pola pikir lu pasti terpengaruh juga sama lingkungan lu yang lu sekarang ikutin kayak. Hal itu bisa terjadi apa karena emang orang tua nggak memperhatikan, atau emang anaknya itu sendiri yang punya prinsip sendiri? Maksudnya kan? Iya, hal yang kayak gitu bisa terjadi apa karena emang orang tua nggak memperhatikan, atau emang ini si anak punya prinsip dia sendiri nih, jadi dia nggak mau diatur-atur sama orang tua. Harusnya orang tua lebih berani, lebih tegas sama anaknya. Nggak ada yang namanya orang tua sama anak, nggak ada. Kalau orang tua yang baik, ya boleh
nggak boleh main. Tetap orang tua ya gimana orang tua yang ngatur anaknya, karena nggak salah omelin, lihat mainnya di mana, nggak boleh di mana. Perlu kalau perlu tempelin GPS ke motornya gitu, biar tahu di nongkrongnya di mana. Kalau bener-bener orang tuanya ini banget ya, hati-hati banget sama pergaulan sekarang ya, karena kebanyakan sekarang anak muda itu lebih berani sama orang tua, dia pinter bohong kan ya. Itu pasti. Nah emangnya hubungan yang baik dan sehat itu menurut lu kayak gimana ya? Ditaruh. Aduh konteksnya udah beda. Ya bener ya sewajarnya, soalnya lu datang ke rumahnya, lu ketemu sama orang tuanya, lu sapa sama orang tuanya. Misalnya lu basa-basi, orang tua itu sangat sensitif dengan hal-hal yang menurut pertama kali dia lihat itu nggak baik. Lu terus ya mulai dalam rumah itu pasti dianggap dia nggak baik. Jadi itu sangat penting banget. Lu itu kalau lu punya pacar, gimana caranya lu kelihatan jiwa-jiwa pribadi yang baik, kayak gitu kan. Lu tunjukin rasa gentleman lu datangin ke rumah, lu assalamualaikum, lu sapa orang tuanya, lu ajak ngobrol kalau lu berani, kalau lu punya mental ya. Pasti orang tua itu pasti nanya, pasti orang tua tuh pengen tahu pacar si anak itu siapa, pengen lihat, pasti ngajak ngobrol pasti. Dan cara dia itu lebih pengalaman dalam memahami karakteristik seorang gitu. Jadi kalau lu brengsek ketemu pacaran sama ibu-ibu anak yang waji atau anak yang soleha islami, itu jangan harap orang tua yang bakal bolohin anaknya di bawah sama lu kayak gitu. jangan harap deh kayak gitu. Datangin ke rumah, jangan di depan gang, datangin ke rumah, lu salam sama orang tuanya, lu bilang mau kemana yang jelas, lu bilang mau kemana, baliknya harus juga jelas, harus tepat waktu. Lu janji jam 9 balik, ya jam 9 balik, jangan sampai lewat jam 9 gitu. Ini lu gimana caranya lu dipercayain sama orang tua si bokin lu. Intinya jangan kecewain aja, jangan bohong pertama kali lu bilang jam 9 pak saya pulang, mau lu kemana, ini bener mainnya yang mana, jujur, jangan lu bohongin. Ya bohongin sekali lu balikan lebih dari jam 9, percaya sama gue, besokannya langsung gak boleh lu ke rumah kayak, yakin gue. Tapi kan ya di zaman sekarang ini kan kebanyakan tuh cewek takut banget kehilangan cowoknya. Jadi apapun dia pasti bakal dia lakukan, seperti berbohong sama orang tuanya lah, izinnya mau pergi sama siapa, kemana, ternyata faktanya beda. Itu gimana ya? Itu udah intinya udah kedoktrin sama cowoknya, udah kesuntik lah pikirannya dia sama si cowoknya itu, karena dia pribadinya masih tergoyah, masih apa ya, dirayu-rayu sama cowok, hal-hal yang udah sih yang bohong aja, kita mau kesini, bilang aja kamu mau nginep di rumah teman kamu yang cewek, bilang sama cowoknya itu brengsek namanya anjir. Itu parah, itu banyak banget terjadi. Berarti cowok yang kayak gitu ya harus ditinggalin apa ya? Itu ada masa-masanya itu ada masa-masanya. Di saat itu pasti sadar kayak ada masa-masanya di saat itu dia nggak boleh seperti ini kayak gitu. Gue juga ngerasain, gue nggak bukannya so suci di mana ya, gue nggak so suci kok, gue pernah ngerasain itu. Tapi dengan seiring waktu lu dewasa, lu tumbuh dengan sendirinya, dengan pengalaman lu, dengan kehidupan lu, pasti lu bakal berubah kok pola pikir lu. Pasti lu nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang bener-bener nggak sepatutnya lagi lu lakuin kayak gitu. Lu sadar sendiri kok, pasti juga lu pengen nyari wanita yang bener-bener buat pendamping nanti hidup lu kayak gitu. Semua orang nggak mau menjadi pendamping hidup yang nggak perfect, bukan nggak perfect sih, yang nggak bisa ngerubah lu, yang nggak bisa jadi pendamping lu, yang nggak bisa menjadi pelengkap lu. Pasti lu nyarinya yang bisa semua kan, yang melengkapi kekurangan lu, yang terima masa lalu lu, yang terima kekurangan lu, apapun itu, materi, keluarga, segala macam gitu. Ujung-ujungnya ya pasti lu nyari yang sempurna gitu kan. Dan karena proses itu berjalan terus, anak muda itu ya gitu, emang mungkin skema permainan dunia ya begitu. Anak muda sekolah lu bandel, ngerasain semuanya segala macem,
Ntar di umuran 20 lebih 25 tuh mulai sadar tuh, udah mulai drop. Ini mulai mikir, nyesel, hilang semua segala macam, nyesel. Ya kalau lo semakin ekstrim pas bandel lo, ya semakin susah juga lo bangkit, semakin berat juga lo untuk ngerubah diri lo. Kayak gitu, lo harus butuh orang yang bisa ngerubah lo nggak bakal bisa sendiri kayak gitu, nggak bakal bisa. Lo butuh support, intinya lo butuh support kayak. Menurut lu si cewek itu harus bisa membantu mengubah si cowoknya, apa dia harus menunggu cowoknya berubah sendiri? Enggak, cowok itu susah sih. Cowok itu tipikalnya batu, kali ketemu zona nyamannya dia. Cowok itu batu, itu harus cewek, itu harus cewek. Karena apa? Kalau dia, si cowok ini sayang sama lu, dia nurut sama lu demi hal yang baik. Selain gini, si cowok ini mau main, nah lu tahu nih dia main sama si A ini pemabuk kayak gitu. Lu larang nih si cowok main ke sana, tapi si cowok lu nggak terima, lu jangan lemah, lu ancam dia langsung. Kalau lu ancam, misalnya kan paling berat kan putus. Kalau dia masih masih berani, lu tinggalin, berarti dia itu nggak bisa diajak bener kayak gitu. Berarti dia apa ya, masih dengan dunianya yang bikin dia Evan. Sebenarnya itu enggak banget sebenarnya, ya udahlah cukup kayak gitu kan. Gue pengen coba berubah, menarik untuk lebih ke hal-hal yang baik, tapi kalau si cowoknya itu masih ke dan berani, kalau diancam putus masih berani, lu tinggalin kayak gitu, tinggalin belum lu tinggalin nggak apa-apa. Nah, lu sendiri ada pesan gak yuk buat anak muda zaman sekarang? Pesan gua, berbanyak ilmu lah yang lebih bermanfaat lah. Jadi seenggaknya lu imbang lu bandel lu sama kemampuan lu lah, imbang kayak gitu. Ibaratkan lu kalau nongkrong, kalau gaul, bahas apa aja lu paham, lu ngerti, karena lu pernah rasain, lu pernah ke zona itu. Di balik itu lu seimbangin dengan skill lu, dengan pengetahuan lu, dengan ilmu lu yang bener-bener orang aneh, kok lu pemabuk tapi kok tahu tentang hal ini, kok lu tatoan tapi lu bisa ngerti tentang politik gitu. Istilahnya itu mencairkan, ngeblurin masa kelam lu dengan hal-hal yang positif lagi, dengan ilmu lu, pengetahuan lu, dengan skill lu kayak gitu. Jadi ibaratkan ya kita nggak bisa ngejudge kalau dia dulu pemabuk dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa kayak gitu. Istilahnya itu manusia diciptakan dengan paling sempurna gitu. Ya itu udah jalannya dia. Kalau dia begitu ya lu jangan ngeremehin, jangan ngejudge atau ngerendahin dia. Kalau dia pemabuk gak usah ditemenin, gak ada apa-apa, gak ada otaknya, malah lu yang gak ada otaknya gitu. Karena apa ya, manusia itu ya manusia paling sempurna, nggak bisa lu menilai dia dari masa lalunya dia kayak gitu. Ya intinya harus imbang, lu bandel boleh tapi lu ilmu lu juga ada, misalnya gua itu satu. Yang kedua, lu itu harus punya pendirian. Bandel boleh, pendirian lu udah mati. Lu batas bandel lu sampai mana, kayak sampai umur berapa, sampai mana, kayak lu harus punya prinsip, punya pendirian dari diri lu sendiri. Kalau lu nggak punya prinsip, punya pendirian, los itu aja selesai lu, bener deh. Karena dunia hitam itu sangat jahat kayak gitu. Awalnya mabuk, wanita, pil, ujungnya narkoba. Terapa? Lu dijebak. Terus apa? Lu kecanduan. Terus apa? Lu gak punya kehidupan. Terus apa lagi? Lu dijual sama orang. Terus apa? Keluarga lu nggak nganggap lu anak lagi. Terus apa lagi? Lu nggak punya masa depan. Hancur hidup lu. Serius. Hancur hidup lu kalau nggak punya pendirian, kalau nggak punya prinsip dalam hidup. Kayak bandel boleh bandel. Nggak ada semua orang itu pasti ada sisi buruk kayak gue, pasti ada sisi kelamnya. Nggak ada manusia yang suci, benar-benar suci kayak lahir itu nggak ada. Pasti itu ada buruk, ada busuk, pasti kayak. Tapi kan dia punya pendirian, tapi dia punya pola pikir yang berbeda. Cukup merasakan, tahu, oke, stop. Itu satu prinsip hidup. Yang ketiga itu pola pikir lu cara pacaran deh, kayak gitu. Mindset lu dalam pacaran. Gue suka heran sama yang gue pernah denger, yang gue tahu. Jadi gini, kalau si cewek itu nggak mau lepas, lu pakai. Gue sering banget denger banget itu.
prinsip-prinsip kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat tolol itu gak punya otak, itu binatang namanya. Jadi lu pacarin si cewek ini cakep semok, lu jadian, terus lu nggak mau ngelepas dia, lu pakai gitu kan, terus lu tinggal, kan goblok kayak gitu kan. Selain lu kasih ke teman-teman lu, jangan, lu hargailah wanita itu, lu hargailah. Jadi mindset tuh lu dirubah lah mindset tuh. Wanita itu wanita suci cuy, itu penerus bibit-bibit nanti lu pada kayak gitu kan. Itu wanita yang bener-bener ya salah satu wanita suci, salah satu wanita yang bener-bener dilindungi gitu, wajib disayangin gitu, wajib dikasihi, wajib dilindungin lah. Jadi lu jangan semena-mena mempermainkan perasaan wanita, dan lu punya mindset pakai aja biar nggak kabur ya. Itu goblok banget cuy. Jadi caranya dia nggak kabur ya, lu kasih dia perhatian, lu kasih dia motivasi, lu kasih dia apa ya, kenyamanan yang penting gitu loh. Selainnya itu dalam hubungan itu yang bikin awet suatu hubungan ya pasti kenyamanan utama, itu kenyamanan, bukan masalah dipakai dulu tuh, kagak, itu goblok itu nantinya. Kalau pasangan udah sama-sama nyaman, udah sama-sama ada chemistry-nya, feeling yang kuat, komunikasi yang bagus, walaupun apa ya, nggak ganteng, nggak cantik, nggak pinter, atau nggak kaya, dengan kenyamanan itu semuanya lengkap cuy, serius. Intinya lu mau menjalin hubungan itu ya intinya lu cari kenyamanan, lu bisa saling motivasi, lu bisa saling support, lu bisa saling melengkapi dengan kekurangan masing-masing. Itu namanya hubungan yang baik, yang sehat kayak gitu loh. Bukan mindsetnya dipakai dulu ntar dia nggak bakal lepas, itu salah banget, salah besar banget. Itu istilahnya itu zina jatuhnya gitu kan. Lu bener-bener parah itu cuy, parah, rusak apa namanya anak orang gitu. Posisinya ya kayak lu aja deh, lu punya anak cewek, lu punya adik cewek udah dewasa, dipacarin sama orang, dipakai, ditinggal, gimana perasaan lu sebagai kan? Sakit aja kan? Jangan sampai lu lakuin ke orang lain kalau lu tahu hasilnya gimana, rasanya gimana, digituin cuy gitu. Tapi kan nyatanya banyak kan cowok justru memanfaatkan kenyamanan wanita untuk bisa memakai wanita itu. Tergantung lagi orang ya, kalau wanita itu mancing-mancing atau wanitanya itu apa ya, menggoda si laki-lakinya, walaupun laki-lakinya udah bertahan cukup sabar atau nahan kayak gitu ya, gimana ya, susah juga sih. Takutnya setan tuh datangnya dari mana aja kayak gitu. Gua nggak bisa nebak gimana kalau si ceweknya ini malah agresif si cowoknya gitu kan. Dan itu gimana reaksi si cowoknya, harusnya gimana, susah cuy itu. Setelah kucing dikasihkan asin, gimana sih kita yang diburu terus kayak gitu kan. Apalagi malah ditawarin atau digoda kayak gitu, susah untuk menolaknya kayak gitu. Balik lagi ke orangnya, kalau dia bisa nanggung resikonya ya jalanin, gaspol, tarik sis kayak gitu kan. Ya kalau dia ragu atau gimana cuma buat main-main doang, ya jangan deh. Karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Pengalaman gue tuh pacaran sama yang lebih tua daripada gue umurnya. Itu di saat gue pas bandel lagi, iya bandel. Jadi itu dia gue pacarin tua daripada gue, 2 tahun daripada gue, lebih tua daripada gue. Dan awalnya gue nggak tahu tuh kalau dia itu udah melakukan hubungan dewasa gitulah sama orang lain bersama gue gitu kan. Ya gue pancing, akhirnya dia ternyata lebih beringas pada gue cuy. Dia lebih beringas pada gue, dan gue gue lepas, gue nggak bisa terus sama dia. Dan sekarang alhamdulillah dia udah married kayak gitu. Dia udah married, itu contohnya. Dan sekarang gue ketemu cewek gue nih sekarang, itu gue jamin, gue stempel cewek itu masih perawan cuy. Dan gimana kabarnya gue yang dulu bandel, dan posisi cewek gue pun yang sekarang tahu gimana gue dulu
dia paham kalau gue lagi keadaan yang bener-bener ekstrim gila gimana ya, dia nggak ambil pusing, dia tetap dengan pendirian dia, lu nggak boleh ngapa-ngapain gue, dan gue nggak bisa ngelakuin itu, dan gue nggak mau juga sih, karena ya gue nggak mau hancurin perjuangan gue dulu kenal sama dia sampai sekarang, dan niatnya itu gue mau nikahin dia. Jangan sampai gue hancurin karena nafsu gue gitu, karena setan yang ada di pikiran gue, karena masa lalu gue gitu. Jangan sampai nafsu gue itu rusak semuanya gitu. Sempat ada gue, aduh gue pusing, gue gimana uh, cara ngebuang nafsu gue segala macam. Ya gue tahan aja udah, gue istighfar aja lah gitu kan. Gue sadar gitu, aduh jangan sampai kalau sebaliknya ya atur aja resiko masing-masing kali gitu. Jadi kapan nih lu resmikan hubungan lu sama cewek lu? Pengennya sih nggak akhir tahun ini, pengennya, tapi feeling gue, komitmen gue itu kayak berubah deh, kayak nggak terjadi tahun ini. Mungkin setelah gue lulus kuliah di pertengahan tahun, atau sebelum gue skripsi, gue akan melaksanakan acara sakral pernikahan gue sama dia kayak gitu. Insya Allah pasti tahun besok gue pasti ini. Amin. Moga dilancarin ya, yuk. Amin. Apa itu tertundanya pernikahan itu apa mungkin karena dampak dari pandemi? Kalau tertundanya pernikahan gue itu faktornya satu pandemi juga, kehilangan pekerjaan gue gara-gara pandemi. Terus kedua, gue masih gimana ya, gue masih belum siap. Misalnya udah belum siap itu gue menjadi pengganti bapak gue gitu. Gue kan anak cowok sendiri, orang tua gue masih utuh alhamdulillah. Kalau gue udah nikah pasti kan gue ngebiayain orang tua gue sama keluarga gue sendiri. Itu belum siap gue, jujur gue belum siap. Itu dua. Terus itu doang sih. Pandemi satu, karena gue juga udah pernah, gue cerita juga ke ibunya pacar gue kalau gue tuh udah kerja lagi. Alhamdulillah dia ngerti dan minta maksa gue lagi, alhamdulillah banget gitu kan. Untungnya gue gak disuruh cabut gitu lah, untungnya gue gak disuruh pergi gitu kan. Untungnya gue jujur, tuh gue memberanikan diri untuk jujur sama orang tuanya kalau gue tuh gak kerja lagi karena dapat covid. Yang kedua yaitu orang tua gue, masalah dana enggak, sebenernya sih masalah dana tuh enggak, alasan gue itu masalah dana tuh enggak sih. Gue malah mau punya metode yang pernikahan itu sesimpel mungkin, yang benar-benar nggak mau buang uang, yang benar-benar nggak ngebuang-buang budget untuk hal-hal yang sangat-sangat mewah kayak gitu. Karena alhamdulillah juga walaupun lebih muda, dia berpikirannya udah dewasa banget, mungkin ke bawah sama gue kali ya dewasanya, alhamdulillah banget. Jadi dia pengennya cuman nggak ada resepsi cuy, jadi cuma akad, undang keluarga besar dia, keluarga besar gue, tetangga dan teman-teman yang paling deket sama dia, udah itu doang. Jadi gue sangat-sangat bersyukur banget kenal sama dia gitu. Dia punya berpikiran, punya pola pikir yang sangat-sangat di luar dugaan gue gitu. Dia pun anaknya bontot, anak sama kayak gue, anak terakhir, anak kesayangan. Jadi ya cukup sulit untuk mempertahankan sama-sama anak bontot sih. Pola pemikirannya kan pasti pengen selalu dimanja kalau bontot. Pasti susah waktu itu nyatuin itu, pasti apa ya, antara api sama api itu nggak boleh selalu ada yang pasti alasannya selalu yang ngalah lah. Baiknya sih gue yang ngalah gitu kan. Baiknya gue sih yang ngalah. Terkadang dia juga ngerti gue bontot juga, pasti gue pengen apa gitu kan. Jadi alasan itu gue batal ya karena yaitu dua itu bang. Nah kan ngomong-ngomong tentang pandemi ini, kita kan udah gak kuliah tatap muka langsung secara sudah berlangsung selama setengah tahun lebih ya. Menurut lu enakan kuliah tatap muka apa online seperti sekarang sih? Tatap muka lah, enakan tatap muka lah. Kalau online itu jadi banyakkan minusnya sih sebenarnya kalau tatap online. Kalau online virtual gitu ya. Jadi satu, kalau virtual itu
kota terutama. Walaupun kita dapat bantuan kota dari pemerintah, tetap aja jangka waktunya nggak sebanding sama jangka waktu si kota ini nggak sebanding sama penggunaannya. Kita penggunaan cuma seminggu sekali kayak gitu. Kadang kalau kuota banyak juga jaringannya kagak mendukung. Iya betul, jaringan ini mendukung. Dan lebih parahnya lagi nggak nyambung kayak gitu. Nggak nyambung banget apa yang dibahas dosen, kita dengerin, belum tahu kita dengerin sambil ngapain gitu kan, cuma dengerin doang, tapi maka enggak kasih materi tugas dah gitu doang. Jadi istilahnya kayak bercanda, kayak buat hiburan jatuhnya gitu. Jadi setiap dosen nanya kita cuma jawab iya, oke. Siap, pasti gitu dong. Iya bu, baik bu, gitu doang. Kita kasih saya kasih tugas ya, iya bu, baik bu, mah kagak. Iya, padahal mah kagak ngerti kan. Ngerti, dikasih materi dibaca gue kagak, gue yakin kagak itu dia baca materi. Kalau mepet, kalau penting baru suruh baca, lubak-lubuk dulu. Jadi selain itu kayak nggak efisien, nggak bukan cara yang benar-benar jitu menurut gue gitu loh. Gimana sih caranya? Gimana ya? Logikanya gini, kita virtual, chemistry-nya nggak ada. Selainnya tuh kayak gimana ya, di handphone kayak nggak asik aja belajar di handphone gitu. Karena gue dari kecil ya terbiasa dengan tatap muka, belajar tatap muka, langsung ketemu dosennya, dengerin dosennya ngomong, nggak serius lempar penghapusan gitu kan. Ada diskusi yang bener-bener nyata yang terasa kayak gitu. Tugas kita bisa ketemu teman, sharing teman, ngobrol segala macam. Ini mah kayak menurut gue sih bener-bener nggak ini banget, nggak kena gitu, nggak kena kepikiran gitu. Setelah selesai Zoom virtual close, dan dibuka apa? YouTube lagi, game lagi, musik lagi, ya buyar lah. Dikasih materi nggak dibaca, sini tugas ntar aja kerjainnya. Jadi setelah itu masih banyak masih kayak ya apa ya, diabaikan kayak gitu, diabaikan banget. Ya enggak inilah, ya efektif lah. Gue masih mendingan tatap muka ya. Nah, selama pandemi ini kegiatan lo apa aja sih? Yuk. Kegiatan gue selama pandemi ini gue belajar kayak memahami editing kayak gitu loh. Edit video, edit foto, aplikasi banyak banget tuh, dari Corel, dari Photoshop, video banyak banget, dari Cammaster, dari VPower, VViver apa? Yang dari lu tuh apa? YouTube, edit video, gue ini. Movie Maker. Iya, Movie Maker, banyak banget nih. Gue belajarin itu selama pandemi. Terus gue coba menyehatkan badan gue itu olahraga fitness, nge-gym. Terus gue nggak ngikutin sih, soalnya gue juga senang ikan, jadi gue beli ikan, melihara ikan sekarang di rumah kayak gitu. Yang intinya itu positif buat kepikiran gue, ke jiwa gue lah, ke badan gue gitu. Pasti kan gabut banget di rumah mulu gitu kan, gak ada kegiatan ya. Gue nyari kegiatan apa nih yang bener-bener bermanfaat, yang bener-bener ada ilmunya lah ya. Gue nge-gym kan pasti bukan ngambil otot istilahnya. Itu lu gimana caranya bisa apa ya, dilihat sama orang tuh enak kayak gitu loh, walaupun kurus tapi seenggaknya tegap badan kayak gitu kan, berisi. Itu juga sehat banget makanannya kayak gitu. Dan tuh juga ada caranya, nggak asal olahraga, itu ada step-stepnya kayak gitu. Itu aja sih yang gue lakuin kayak gitu. Lu punya harapan gak ke depannya? Harapan apa nih Buat kehidupan lu lah. Harapan kehidupan gue ya gue lebih dimudahkan, rezeki gue dilancarkan, segala urusan gue, apa yang gue inginin, apa yang gue cita-citakan, apa yang gue pengen lakukan itu diwujudkan, dicapai, dan diberi kesehatan terus, orang tua juga sehat, panjang umur, dan teman-teman gue yang masih nganggur atau lagi bekerja saat ini mudah-mudahan ya segera menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Ya, amin. Nah, untuk obrolan kita malam ini ada kesimpulan gak ya? Kesimpulannya ya kesimpulannya
lu harus punya prinsip gitu aja. Lu punya prinsip hidup, punya komitmen hidup, lu punya mindset yang terbuka, yang positif buat kehidupan lu, buat depan lu, buat percintaan lu. Dah. Nah terakhir nih gue punya pertanyaan sama lu nih, yo. Lu sama cewek lu udah berapa tahun, yo? Apa? Pacaran. Pacaran ya? Jadi gue sama cewek gue itu udah lama banget sebenarnya. Jadi pas zaman gue temenan, adik kakaan kayak gitu, gue jadian. Gue nggak tahu tuh jadian pertama gue berapa lama, putus, jadian lagi. Ini ketiga kali jadian gue sama dia. Itu udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti sempat putus nyambung dong? Ya, sempat putus nyambung. Nah untuk apa namanya menjaga hubungan itu gimana sih, yo? Komitmen sama percayaan, sama kenyamanan. Itu dong sih. Komunikasi yang penting satu. Komunikasi. Jadi prinsip gue dalam hubungan gue yang sekarang ini ya pendewasaan diri masing-masing. Gimana caranya kita dewasa dalam hadapi sikap hal, karena kehidupan kita bukan dia doang kayak gitu. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan kayak gitu. Pendewasaan satu, komunikasi. Jangan ada miskomunikasi atau kebohongan di suatu hubungan nih. Lu harus jujur. Walaupun apapun itu yang jelek, buruk, oke, lu harus jujur. Yang kedua, Yang ketiga yang ketiga itu lu punya apa ya? di komitmen. Kenyamanan. Iya, kenyamanan. Yang pertama kan apa tadi? Komitmen. Kan Kayak saat pertama itu komitmen. diri Oh iya, pendewasaan diri. Yang pertama itu pendewasaan diri, yang kedua itu punya komitmen dalam hubungan, yang ketiga itu kenyamanan. Lu kasih kenyamanan dengan cara lu sendiri. Jangan sampai lu ngikutin cara orang lain. Jadi apa adanya, apa yang ada di diri lu, cara lu yang bisa lu lakuin buat cewek lu nyaman, itu bakal gimana ya, berkesan. Hal kecil aja sepele pun bakal berkesan kalau itu benar-benar datang dari diri lu sendiri. Kenyamanan paling penting. Yang keempat itu komunikasi deh. Jadi itu sih 3. Jadi pendewasaan diri, komitmen hidup, komunikasi sama kenyamanan. Udah itu doang. Komunikasi berarti belum? Udah ya. Udah, komunikasi udah. Komitmen berarti percaya kan, saling percaya ya. Saling percaya. Kalau komunikasi ya lu jangan sampai ada pembohongan atau apa namanya, berbohong lah. Komunikasi harus berjalan dengan baik. Lu di mana, lu sama siapa, lu jujur aja. Pasti kalau awalnya lu jujur, pasti dia percaya. Wah, nggak terasa nih, kita udah sejam lebih nih ngobrol begini. Gak terasa ya, udah sejauh lebih. Emang seru sih ini, soalnya pembahasannya yang benar-benar kayak naluri banget ke kehidupan banget nih. Benar-benar pengalaman hidup sendiri kan. Iya. Nah, mungkin obrolan malam hari ini kita akhiri sampai sini ya. Mohon maaf apabila kita berdua ada kesalahan kata. Sampai bertemu di obrolan Ogah Maju berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.